Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, ini ada yang bertanya teman-teman. Oke. Bagaimana kalau produktivitasnya menurun ketika puasa? Katanya. Apakah memang dibenarkan ataukah tidak? Baik. Produktivitas menurun saat Ramadan. Jadi kita harus berpikir dulu seperti ini. Ramadan itu kan panggilan eksklusif ya, yang disediakan oleh Allah hanya untuk mereka yang terpilih. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang Allah seru itu kan manusia yang beriman. Ya. Artinya ini panggilan eksklusif. Kenapa panggilan eksklusif? Sebab Ramadan itu kan kita menyebutnya sebagai bulan di mana kita melakukan proses pelatihan. Ramadan training istilahnya kan, pelatihan Ramadan. Sebab dalam pelatihan itu kita memiliki momentum untuk melakukan habituasi, pembiasaan dengan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan agar pembiasaan itu nanti berdampak pada bulan-bulan selanjutnya. Makanya rangkaian pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan itu kalau saya mengistilahkan satu perjalanan ilmiah menuju puncak ilahiyah. Kenapa perjalanan ilmiah? Sebab terkandung berbagai manfaat yang sangat luar biasa dalam rangkaian-rangkaian ritualistik ibadah Ramadan. Misal secara fisik, Ramadan itu mengajarkan bagi kita agar kita disiplin dalam mengontrol diri kita. Pada saat makan, pada saat minum, kan gitu. Itu diatur. Tidak setiap waktu kita bisa makan, tidak setiap waktu kita bisa minum. Hanya 2 waktu dalam satu hari itu. Pada saat kita berbuka dan pada saat kita sahur. Secara psikis, Ramadan juga mengajarkan kepada kita bagaimana menghabituasikan prinsip syukur dan sabar. Syukur pada saat kita mendapatkan kesenangan, kemudian sabar pada saat kita menahan hawa nafsu dari berbagai gejolak-gejolak yang ada. Kemudian secara sosial juga Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi pribadi yang empatik dan menekankan kohesivitas sosial. Makanya inilah yang disebut sebagai rangkaian perjalanan ilmiah. Tapi perjalanan ilmiah ini untuk menunjuk puncak ilahiyah. Apa puncak ilahiyahnya? Yakni ketakwaan. Maka ketakwaan itulah yang menjadi indikator bagaimana Ramadan kita diterima. Bukan pada saat Ramadannya, tetapi pada saat bulan-bulan selanjutnya. Maka bagaimana pandangan yang menyatakan Ramadan itu justru menurunkan produktivitas? Justru pada saat kita konsisten, istiqomah menjalankan rangkaian perjalanan ibadah ilmiah tadi, perjalanan ilmiah menuju puncak ilahiyah, itulah produktivitas. Dan kalau produktivitas ini dijaga, konsisten kita menjaganya, maka insya Allah selama bulan Ramadan bukan malah menurun, tetapi justru produktivitas kita meningkat dengan proses habituasi atau dengan proses pembiasaan. Pembiasaan inilah yang akan meningkatkan produktivitas kita. Tapi bagaimana kalau kita merasakan misalkan lemah, lesu, kemudian tidak berselera, tidak mood dan sebagainya, itu sesuatu yang manusiawi. Ya wajarlah. Kenapa? Dalam kondisi perut kosong misalkan, dalam kondisi dahaga dan sebagainya, emosi kita tidak stabil dan lain sebagainya, itu sesuatu yang normal. Tetapi kemudian pada saat kita melaksanakan rangkaian perjalanan ibadah itu, itulah yang menyebabkan Ramadan kita menjaga berbagai kondisi-kondisi yang ada, baik kondisi fisik kita, psikis kita, maupun sosial kita. Jadi Ramadan menurunkan produktivitas itu mitos. Baik. Terima kasih Ustaz sudah terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.